kita nggak bisa bicara partisipasi kalau misalnya draftnya bahkan tidak transparan. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Episode kali ini kita akan membahas tentang RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kira-kira kenapa sih ini menjadi penting untuk kita semua, kita nih sebagai warga negara Indonesia, dan apakah hashtag semua bisa kena akan benar-benar kejadian? Let's go. Simak obrolan kita bareng Citra Referendum, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta. Halo Kak Citra, apa kabar? Halo Mbak Anissa, kabar baik. Iya, terima kasih ya Kak sebelumnya udah mau ngobrol di Binus TV. Baik, kami juga sangat berterima kasih karena sudah diundang. Iya. Nah, Smart Viewers, di 2019 kemarin terjadi aksi besar oleh mahasiswa dan juga Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Salah satu tuntutannya itu mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang dinilai tidak transparan dalam penyusunannya dan terdapat banyak pasal-pasal yang bermasalah. 2019, berarti hampir 3 tahun sejak aksi itu terjadi. Kak Citra, ini kira-kira gimana sih kondisi dan situasi saat ini? Ya, 2019 September itu terakhir kita dapat draftnya begitu ya. Draft RUU yang kemudian sampai saat ini masih kita akui keberadaannya karena itu yang resmi diberikan oleh pemerintah maupun DPR. Nah, berselang sampai kemudian saat ini tiba-tiba di tanggal 25 Mei 2022 ada RDP rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham. Nah, di sana ternyata mereka sudah membahas melalui matriks gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan. Ketika kita balik ke September 2019, di sana ada 24 poin yang kira-kira kita kritisi sebagai masyarakat sipil. Tapi ternyata di 25 Mei malah justru hanya ada 14 poin yang dibahas oleh pemerintah. Jadi sepanjang hampir 3 tahun ini kita sama sekali tidak diajak bicara. Padahal penundaan pembahasan RKUHP pada saat September tersebut itu karena kemudian gejolak penolakan dari masyarakat dan akhirnya Presiden Joko Widodo saat itu memerintahkan Kemenkumham untuk membahas kembali RKUHP dan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat. Tapi sampai saat ini kita nggak bisa bicara partisipasi kalau misalnya draftnya bahkan tidak transparan, kita nggak tahu draftnya yang mana dan di mana. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, berarti tadi ada 24 pasal yang bermasalah ya Kak Citra ya? 24 poin, ya. Nah, dari situ apa aja sih Kak permasalahan yang menjadi perhatian utama dari aliansi? Ya, ada banyak sekali kira-kira ya. Misalnya ada pembahasan soal bagaimana sih metode pembahasan dalam pembuatan hukuman gitu ya. Apakah kemudian nanti akan malah menjadikan overcrowding penjara atau misalnya pembahasan soal asas legalitas dalam konteks living law atau pidana mati dan lain sebagainya. Ada 24 poin, tapi mungkin aku akan highlight beberapa di antaranya. Ya. Pertama soal masalah living law. Hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi ini justru malah menyimpangi asas legalitas. Bahwa asas legalitas ini kan adalah salah satu bentuk untuk melindungi hak asasi warga negara. Bahwa kemudian ketika ada pasal itu harus jelas tertulis yang mana saja yang dilarang, kira-kira begitu. Tapi dengan adanya hukum yang hidup dalam masyarakat ini, dia agak tidak konsisten, Mbak Anissa, antara apakah ini kaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak jelas gitu ya, yang plural gitu kan, ataukah kemudian berkaitan dengan hukum adat. Nah, kalau misalnya dibicarakan soal baik keduanya, itu kan kita tidak bisa dong, tidak ada standarnya, indikatornya, di mana kemudian tindakan yang dianggap menyalahi hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana yang tidak gitu. Jadi semuanya nanti bisa jadi pasal karet, semuanya nanti bisa masuk, bisa salah. Dan bahkan jadi nanti pasal ini digunakan oleh penguasa untuk membatasi ruang gerak masyarakat itu sendiri. Nah, berkaitan soal masalah hukum pidana adat, masyarakat adat kan beragam, hukumnya juga sangat beragam. Dan dalam hukum adat itu nggak bisa kita buat secara tegas yang mana dia pidana, yang mana dia perdata. Seperti itu. Nantinya ini akan jadi masalah juga ke depan. Justru bukan malah melindungi masyarakat adat atau menghormati hukum yang hidup dalam masyarakat adat, tapi justru malah kemudian mengecilkan, mengerdilkan begitu. Karena nantinya pun yang menjadi
pemeriksa atau penyidik, penyelidik, penuntut di dalam konteks isu ini adalah juga aparat penegak hukum sendiri gitu. Jadi akhirnya malah merendahkan hukum adat itu sendiri. Dan kalau misalnya mau melindungi masyarakat adat, tentunya yang paling penting adalah mendorong untuk pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat. Ya. Lalu kemudian kedua, bicara soal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Ini juga persoalan, karena ini adalah pasal jadi warisan kolonial gitu ya. Harapannya tadi kita mau membuat KUHP yang tidak kolonial, malah justru malah lebih kolonial dibanding KUHP yang saat ini. Nah, pasal soal penyerangan harkat dan martabat itu sebenarnya awalnya dibuat untuk melindungi Ratu Belanda gitu, nggak pas, nggak cocok dengan kita saat ini. Nah, bahkan juga pasal itu sudah dibatalkan oleh putusan MK nomor 13 tahun 2006 karena udah nggak relevan lagi dengan prinsip negara hukum dan justru malah mengurangi kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan pikiran maupun pendapatnya gitu ya. Begitu juga dengan pasal penghinaan terhadap pemerintahan yang sah. Ini juga sudah pernah dibatalkan oleh putusan MK nomor 6 tahun 2007 gitu kan, bahwa seharusnya kemudian pemerintah boleh dong dikritik, pemerintah boleh dong kemudian diberikan masukan, dan juga dilindungi oleh komentar umum Kovenan Sipol poin 34 38 bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi, contohnya kemiliteran maupun juga administrasi negara. Pun juga sama dengan pasal penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara. Ini juga dilindungi oleh komentar umum Kovenan Sipol tadi yang poin 38, bahwa kita boleh dong mengajukan kritik terhadap lembaga negara, bahkan levelnya kemiliteran misalnya seperti itu ya. Dan juga kita kemudian dilindungi juga sebagai individu maupun sekelompok orang untuk menyampaikan kritik terhadap institusi, karena juga hukum pidana itu tidak boleh menghina, hukum pidana itu tidak boleh memuat pasal-pasal penghinaan karena melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak gitu ya, atau konsep-konsep yang kaitan dengan negara maupun simbol nasional. Dan yang paling penting sekali, yang sangat relevan sekali untuk kondisi saat ini juga adalah pasal tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi tanpa pemberitahuan. Nah, memang di dalam unsurnya disebutkan bahwa tanpa pemberitahuan. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam aturan hukum pidana, artinya nantinya rezim pemberitahuan ini jadi berubah menjadi rezim perizinan. Bicara soal menyampaikan pendapat di muka umum, dia basisnya hak asasi manusia, gitu ya. Dan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Ketika kemudian tidak menyampaikan pemberitahuan, seharusnya sanksinya hanya dibubarkan. Tetapi masuk dalam hukum pidana, sanksinya menjadi penjara, Mbak. Kira-kira begitu. Jadi nantinya teman-teman tidak akan bisa kemudian melakukan aksi secara insidentil, gitu ya. Bahkan kemudian kita tahu sampai saat ini saja, ini contohnya, kita untuk menyampaikan pendapat aja sering sekali dihalang-halangi. Menyampaikan pemberitahuan tidak diterima pemberitahuannya. Tanda terimanya juga tidak diberikan. Jadi nanti aparat penegak hukum akan bisa mengatakan bahwa kami nggak terima pemberitahuan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, maka teman-teman langsung dipidana penjara. Itu kira-kira contohnya yang akan terjadi. Lalu pasal penodaan agama. Nah, ini pasal penodaan agama tentu jadi masalah bertahun-tahun belakangan ini. Ada banyak kasus seperti kasus Lia Aminuddin atau Lia Eden, ada kasus Ahok juga gitu ya. Jadi akan sangat karet pasalnya gitu ya, dan memang sekarang juga kondisi seperti itu, sangat karet. Jadi setiap orang itu akan sulit untuk menyampaikan pikirannya, pendapatnya begitu ya, ekspresinya gitu. Nantinya akan dikaitkan dengan ini menodai agama atau kepercayaan yang mayoritas akhirnya di sana. Karena akan timbul pertanyaan, yang dimaksud menodai itu seperti apa sih gitu ya. Dan apakah kemudian agama dapat ternodai seperti itu, dan siapakah nanti yang kemudian berhak untuk menggunakan pasal penodaan agama ini untuk dilaporkan ke kepolisian. Nah itu kan nanti akan jadi menimbulkan ini ya, akan kemudian semakin merepresi teman-teman kelompok minoritas agama maupun kepercayaan. Kira-kira begitu. Dan satu lagi yang paling penting saya baru ingat, soal penggelandangan. Nah, orang bahasanya penggelandangan, saya menggunakan bahasa ini karena ada dalam bahasa di RKUHP, orang yang menggelandangkan. Teman-teman yang tidak punya rumah, begitu ya, karena mereka memang dilanggar hak-hak ekonomi sosial budayanya. Mereka tidak punya pekerjaan yang layak.
mereka Mm-mm. tidak punya kemudian rumah yang layak, mereka tidak punya penghidupan yang layak, akhirnya tidak punya pilihan, akhirnya tinggal di jalanan, kira-kira gitu. Itu adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara sebetulnya. Tapi ketika negara sudah melakukan pelanggaran ini sebagai akar masalahnya, dan mereka tidak punya pilihan, negara malah kemudian semakin merepresi dengan membuat pidana penjara. Awalnya kalau di Mm-mm. draft September 2019 pidananya penjara. Tetapi kalau kita cek di dalam matriks yang 25 Mei pidananya denda. Bagaimana kemudian orang yang kemudian miskin terus ditangkap disuruh bayar denda pula? Ini kan Mm. juga masalah paling besar. Kira-kira begitu lah Oke. overview beberapa hal, Mbak. Oke, ini aja baru sebagian dari Bagian. banyaknya pasal yang bermasalah ya Kak Citra ya. Berarti Betul. emang ngeri banget nih. Oke, ke Kak Citra ini selain pasal yang bermasalah tadi, ada nggak sih isu-isu yang kemudian didorong gitu ya untuk ada di RKUHP kita? Iya, jadi kita mendorong adanya harmonisasi antara RKUHP dengan Undang-Undang TPKS. Undang-Undang Oke. TPKS di sepanjang beberapa tahun ini adalah bukan salah satu, adalah satu di antara produk legislasi yang ugal-ugalan gitu ya. Mm-mm. Maksudnya Undang-Undang TPKS lah yang cuma jadi harapan kita sekarang ini. Bahwa kemudian Undang-Undang TPKS bisa disahkan itu bukan karena kebaikan hati DPR maupun pemerintah, tetapi karena memang perjuangan panjang dari korban, penyintas, dan pendamping. Ya. Nah, dalam Undang-Undang TPKS ini diatur hal-hal yang selama ini tidak pernah dijamin oleh negara. Misalnya, hak-hak korban itu seperti apa, Mm-mm. lalu hukum acaranya bagaimana, jenis-jenis kekerasan seksual yang banyak sekali itu dan tidak pernah ada pengaturannya dan akhirnya menyulitkan korban untuk melaporkan misalnya gitu. Mm-mm. Itu kemudian semua masuk ke dalam Undang-Undang TPKS. Nah, KUHP sebagai undang-undang yang diharapkan untuk mengkodifikasi hukum pidana, jika kemudian dia tidak mengatur soal undang-undang tidak mengatur soal kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang TPKS, nantinya teman-teman korban ini tidak akan bisa mengakses hak-hak asasinya, mengakses hukum acara yang kemudian diatur dalam Undang-Undang TPKS. Dan terlebih Oke. lagi, ada pasal perkosaan di dalam Undang-Undang TPKS tidak dijelaskan definisinya, Mbak. Mm-mm. Sementara kita tahu, KUHP saat ini memuat soal perkosaan, definisinya tidak rigid. Mm-mm. Lalu kita hanya kemudian berharap kepada pendapat ahli hukum yang bias gender, juga tidak punya perspektif korban, yang mengatakan bahwa perkosaan baru dianggap perkosaan jika kemudian ada penetrasi antara penis maupun vagina atau kemudian keluar air mani. Ya. Nah, sementara definisi perkosaan seharusnya tidak sesempit itu, bahwa penetrasi juga bisa dilakukan dengan organ tubuh lainnya ataupun dengan alat lainnya. Nah, kita berharap di dalam KUHP ini, RKUHP ini ada perubahan definisi perkosaan yang lebih komprehensif, lalu kemudian ada penjelasan dengan ada dua opsi. Kita mendorongnya dengan ada dua opsi untuk harmonisasi antara RKUHP dan Undang-Undang TPKS. Pertama, bisa misalnya di listing kira-kira semua jenis kekerasan seksual yang ada di dalam Undang-Undang TPKS, dimasukkan ke dalam RKUHP, lalu dibuat bab khusus bernama tindak pidana kekerasan seksual. Mm-mm. Atau kemudian beberapa pasal yang di dalam KUHP, misalnya perkosaan itu, kemudian dalam ketentuan penutupnya disebutkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dua opsi ini nantinya menjadi penjembatan atau harmonisasi antara RKUHP maupun Undang-Undang TPKS, sehingga nantinya semua korban kekerasan seksual bisa memiliki jaminan terhadap hak asasinya, hak-haknya sebagai korban, maupun juga dapat mengakses lembaga layanan, atau juga kemudian diproses melalui hukum acara khusus yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Oke. Oke Kak Citra, tadi kan kita udah ngebahas yang tentang harkat dan martabat presiden ya. Terus juga tentang kekerasan seksual. Kalau ngomongin kita geser ke penodaan agama itu gimana ya Kak Citra? Iya, penodaan agama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kemudian pasal ini sebenarnya sampai saat ini sangat bermasalah, Mm-mm. hidup di beberapa ada di KUHP maupun di beberapa undang-undang lainnya. Nah, pasal ini nantinya akan kemudian membatasi orang untuk menyampaikan pendapatnya, pikirannya, gitu ya. Dan pasal ini juga nantinya akan mengkriminalisasi teman-teman kelompok minoritas kepercayaan. Dan contohnya misalnya seperti Lia Eden atau Lia Aminuddin gitu ya, pernah dikriminalisasi karena pikirannya gitu. Dan
ini akhirnya menimbulkan apa ya, diskriminasi terhadap kelompoknya Mm-mm. sebagai kelompok minoritas. Begitu juga dengan Ahok. Nah, pasal penodaan agama ini juga menjadi pertanyaan kenapa dia akan menimbulkan pertanyaan karena dia karet. Sejauh apa sih kita bisa mengatakan itu dinodai? Apakah kemudian Mm-mm. agama harus bisa dianggap dinodai gitu? Mm-mm. Siapa siapa yang kemudian bisa mengatakan bahwa agamanya sudah ternodai, kira-kira begitu. Itu kan pertanyaan yang sangat subjektif Ya, jawabannya. Itu tidak ada indikator jelasnya. Gitu. oke. Satu lagi nih Kak Citra, tentang aborsi ya. Sebuah isu yang terus bergulir juga dan banyak kontroversialnya. Menurut Kak Citra sendiri, isu tentang aborsi di RKUHP ini gimana Kak? Iya, kita kan sebenarnya berharap ada layanan aborsi aman, kira-kira gitu. Nah, pasal-pasal aborsi di dalam RKUHP ini ada beberapa. Jadi dia bisa mengkriminalisasi bahkan tenaga medis, para medis gitu ya, yang menyediakan atau membantu menyediakan layanan aborsi aman. Mm-mm. Nah, di dalam RKUHP ini, tiap orang itu akan dikriminalisasi jika melakukan aborsi. Pengecualiannya hanya kepada korban perkosaan dengan indikasi darurat medis maksimal 12 minggu. Ini Oke. menjadi persoalan karena yang berpotensi mendapatkan dampak kehamilan itu tidak Mm-mm. hanya korban perkosaan, tetapi korban perbudakan seksual juga, lalu korban eksploitasi seksual juga. Mm-mm. Nah, jika kemudian dalam rumusan pasalnya tidak memuat seluruh korban kekerasan seksual, maka nantinya korban eksploitasi seksual maupun korban perbudakan seksual itu akan kena sanksi pidana karena Mm-mm. melakukan aborsi. Dan juga yang jadi highlightnya soal waktu, bahwa 12 minggu dirasa tidak cukup. Karena begini, banyak sekali kemudian kasus-kasus yang kita dampingi, korban tidak tahu bahwa ia adalah bahwa ia sedang hamil. Terus juga kita tahu bahwa fenomena ini gunung es. Tidak semua kemudian korban mau melaporkan kasusnya gitu, karena memang hambatannya secara hukum maupun Mm-mm. hambatannya sebagai dalam kultur hukum di masyarakat sendiri maupun aparat penegak hukum. Nah, usulan kami adalah bagaimana jika kemudian untuk kekerasan seksual itu tidak dibatasi waktunya. Oke. Mengingat ada banyak sekali persoalan yang membuat korban tidak dapat melaporkan Ya. kasusnya dan juga kemudian ya begitu tidak dapat melaporkan kasusnya. Oke. Oke, oke, Kak Citra. Ini kan ada hashtag juga ya, Kak ya? Semua Ya, bisa kena. Hashtag semua bisa kena. Nah, dari hashtag ini tuh apakah memang benar-benar pasal ini ya, kalau misalnya nanti akan terjadi sebuah kasus, emang ada Kak dampaknya langsung nih ke kita-kita? Itu baik. gimana, Terima Kak? kasih. Terima kasih, Mbak. Jadi hashtag semua bisa kena ini hashtag yang diangkat sejak tahun 2019 Mm-mm. gitu. RKUHP atau KUHP. Ini pasal yang kemudian berdampak bagi semua orang, tidak golongan tertentu gitu ya, Mm-mm. tidak hanya satu dua orang atau kelompok tertentu, tapi semua orang gitu. Baik kemudian yang jadi persoalannya dibatasi di dalam ruang publik maupun kemudian dibatasi dalam ruang-ruang privat. Ya. Nah, kami melihat bahwa kami menganalisis atau mengkaji semua pasal yang ada dalam RKUHP ini dia berdampak kepada semua orang gitu ya. Mm-mm. Dan paling utamanya adalah pasal-pasal yang kaitan dengan kebebasan berekspresi maupun kebebasan berpendapat. Seperti tadi penghinaan harkat martabat, penghinaan terhadap pemerintah yang sah, penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, lalu kemudian penyelenggaraan FAWA dan lain sebagainya. Mm-mm. Akhirnya karena kemudian kami melihat semua pasal-pasal ini bisa dikenai kepada semua orang, terutama Mm-mm. pasal-pasal yang bermasalah, akhirnya hashtag inilah yang kami angkat untuk kemudian membagi kesadaran bersama dengan Mm-mm. masyarakat bahwa RKUHP ini perlu kita kawal gitu. Oke. RKUHP ini perlu kemudian kita pastikan pasal-pasalnya tidak bermasalah. Lalu RKUHP ini perlu kita pastikan ada kebaruan, misalnya harmonisasi antara Undang-Undang TPKS dengan RKUHP supaya Mm-mm. kemudian korban kekerasan seksual terjamin hak-haknya. Gitu, Mbak.
Mm-mm. Kak Citra, boleh nggak sih dipaparkan ya salah satu contoh atau kasus yang sebelumnya sudah terjadi gitu yang berkaitan dengan terenggutnya hak atas kebebasan berekspresi? Ya, salah satu contohnya yang sering kali kita hadapi begitu ya, setiap hampir ya sehari-hari lah kita bisa Mm-mm. bilang, soal menyampaikan pendapat di muka umum. Mm-mm. Nah, kita ini hanya sebenarnya punya kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan 3 kali 24 jam. Oke. Kalau misalnya kita lihat Undang-Undang Nomor 9. Tetapi ketika kemudian dia rezimnya diubah menjadi rezim perizinan seperti Mm-mm. dalam KUHP, nantinya kita akan mendapatkan sanksi pidana di penjara, sementara dalam kondisinya di lapangan gitu ya, kita kesulitan untuk menyampaikan pemberitahuan. Ketika kita menyampaikan pemberitahuan, pemberitahuannya nggak diterima. Mm-mm. Dan seharusnya aparat penegak hukum punya tanggung jawab untuk memberikan surat tanda terima. Nah, kita tuh jarang sekali, Mbak, mendapatkan surat tanda terima dari kepolisian. Tidak diberikan. Nah, ketika tidak diberikan surat tanda terimanya, nantinya polisi bisa bilang, kami nggak menerima pemberitahuan. Berarti kan kalian tidak menyampaikan pemberitahuan. Akhirnya, kita bisa dipidana. Ya. Padahal seharusnya konteks seperti itu harusnya hanya dibubarkan saja, tapi nanti bisa dipenjara. Nah, belum lagi kita bicara dalam 3 tahun belakangan Mm-mm. bahwa kita semakin sulit untuk menyampaikan pendapat di muka umum gitu ya. Banyak sekali kemudian pembubaran aksi unjuk rasa bahkan meskipun dengan pemberitahuan, banyak sekali penangkapan, Mm. pemukulan, represivitas oleh aparat. Banyak sekali juga, terlalu banyak juga kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat. Tadi soal pemukulan, represivitas kalau kita lihat September 2019 itu mengakibatkan beberapa teman-teman kita di seluruh Indonesia meninggal dunia. Oke. Jadi ini pasal yang sangat krusial sekali. Oke. Berarti memang hashtag semua bisa kena ini emang menyasar semua orang yang ada di Indonesia ini ya Kak Citra ya? Betul. Makanya harus hati-hati dan kita juga patut untuk memberi perhatian terhadap isu ini khususnya. Betul. Oke, Smart Viewers, itu tadi obrolan kita seputar rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Kenapa sih penting untuk kita nih, termasuk generasi muda, untuk menaruh perhatian tentang kebijakan atau hukum yang berlaku di negara ini. Tetapi juga nggak hanya terbatas pada RKUHP, namun juga ada kebijakan-kebijakan lain lah gitu. Oke, thank you untuk Kak Citra Referandum dari LBH Jakarta untuk waktunya sharing di BINUS TV bersama Smart Viewers. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Mbak Anissa, terima kasih BINUS TV. Iya, nah untuk Smart Viewers juga jangan lupa untuk dukung karya BINUS TV lainnya di YouTube channel BINUS TV. Subscribe juga, like, dan komen. Atau yang punya ide menarik untuk dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, see you Smart Viewers, bye-bye.